Pertemuan senja dan fajar. Orang-orang selalu bilang, setiap pertemuan pasti selalu ada perpisahan. Namun aku tak pernah setuju dengan kalimat tersebut. Bagiku, pertemuan akan selalu ada. Walau sudah berpisah sekalipun, akan tetap bertemu entah dimanapun itu. Dan begitu pun dengan engkau. Aku percaya pasti akan datang kembali dalam hidupku. Senja mulai menampakkan dirinya, dan aku adalah salah seorang yang menyukai senja dan selalu menunggu senja tiba. Entah karena namaku Senja atau karena hal lain. Tapi aku juga suka pagi, lebih tepatnya saat fajar terbit. Iya, namaku adalah Senja, gadis yang dipandangkan orang-orang, bahkan dalam keluarganya sendiri sebagai seorang gadis yang pemurung, pemarah, sombong, tidak suka bersosialisasi, tidak banyak bicara, dan hal buruk lainnya. Namun aku tak pernah menghiraukan pendapat tersebut. Mungkin terkesan cuek dengan pendapat yang menjatuhkan diriku. Benar sekali. Pendapat seperti itu dapat menjatuhkan mental seseorang, walau bagi mereka hanya sekedar kata-kata yang sepele. Dan mulai sekarang, kau harus memperhatikan ucapanmu, agar tak ada yang tersakiti. Dalam pandanganku, pemurung yang dikatakan mereka hanya karena mereka melihat sekilas wajahku, bukan berarti mereka mengenal sifatku. Tidak suka bersosialisasi bagi mereka adalah caraku untuk menjaga diri dari pergaulan yang buruk. Dan orang-orang berkata aku pendiam, bukan karena aku malas berbicara dengan orang lain, tetapi karena memang tidak perlu membuang banyak kata hanya untuk sekedar berbicara. Seperti kata pepatah, bicaralah seperlunya, karena diam adalah emas. Mungkin jika mendengar hal itu, kau akan menyimpulkan bahwa aku adalah seorang yang introvert, dan aku tidak menyangkal hal itu. Namun, introvert atau extrovert bukanlah tumpuan untuk melihat kepribadian seseorang, dan itu adalah pendapatku sendiri. Jika yang berpendapat lain, dipersilahkan. Jika kau pikir seseorang yang introvert tidak memiliki teman ataupun sahabat, kali ini pendapatmu aku yang menyangkalnya. Karena aku memiliki sahabat, walau hanya satu orang, dan itu untuk selamanya. Sahabatku adalah orang yang humoris, lucu, perhatian, taat pada agamanya, dan semua hal baik ada pada dirinya. Walau terkadang terkesan cuek, dingin, sedingin kutub utara, bahkan mungkin lebih dingin dari kutub utara, yaitu kutub selatan. Awal mula pertemuanku dengan sahabatku adalah di sebuah puncak gunung, salah satu gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Kerinci di Provinsi Jambi. Dari awal pertemuan itu dapat disimpulkan bukan bahwa aku adalah seseorang yang gemar sekali mendaki gunung, bisa sendirian ataupun bersama-sama. Tidak banyak gunung yang kudaki, namun beberapa gunung sudah banyak kali kudaki puncak tertingginya. Setiap mendaki selalu ada cerita dan pengalaman baru, serta teman-teman baru pastinya. Dan hal-hal seperti itu, aku sangat menyukainya. Namun, yang paling kusukai dan kutunggu, mungkin ditunggu juga sama semua pendaki, adalah saat fajar muncul dengan sinarnya yang paling indah dan terang di atas puncak gunung tertinggi. Dan di sana, aku mendapatkan ketenangan yang tak aku dapatkan di saat kaki ini berpijak di dataran rendah. Karena orang-orang yang selalu berpendapat buruk tentangku terus-terusan mengocehkan dirinya lah yang terhebat, terbaik, dan sempurna. Namun, mereka hanyalah orang yang belum mengenal pasti siapa aku. Jadi ya, cuekin aja. Beberapa dari mereka juga ada yang selalu berceletuk. Seperti ini celetukannya. Perempuan kok sukanya hal-hal yang membahayakan dirinya. Perempuan itu harusnya berdandan, belanja, pergi sama teman-temannya. Spontan ku jawab, tidak selamanya yang ketinggalan itu berbahaya, dan di kerendahan itu aman. Terkadang tempat di mana menurut kita paling aman adalah tempat yang paling baik untuk menyimpan segala hal yang mengerikan. Celetukan seperti itu hanya salah satu yang kuterima. Banyak kalimat yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh orang yang merasa dirinya terpuji. Mungkin kalian juga ingin tahu
mengapa aku sangat menyukai senja dan fajar. Senja selain itu adalah namaku, warna senja juga sangat indah saat matahari mulai menenggelamkan dirinya. Dan fajar adalah hal yang indah untuk melihat matahari memunculkan sinarnya. Dari kedua hal itu, aku mendapatkan ketenangan dan kenyamanan beribu-ribu kali. Dan dari hal itu juga, aku mendapatkan sahabat yang tidak akan pernah tergantikan. Aku merasa senja dan fajar seakan-akan bertemu saat aku berada di puncak ketinggian. Mungkin kalian juga akan berpikir, jika ingin mendapatkan ketenangan, bukankah sholat yang paling tepat jika ingin mendapatkannya? Iya, itu benar. Ketenangan jika kalian sudah dekat dengan Yang Maha Kuasa. Namun manusia kadangkala lupa dengan Tuhannya. Dan hal tersebut adalah salah satu caraku untuk menikmati ciptaan Tuhanku dan selalu mengingatnya. Ada hal lain tentang diriku yang belum kuceritakan kepada kalian, yaitu aku adalah seorang yang pelupa. Mudah sekali lupa. Terkadang karena sifat pelupaku ini, aku selalu dimarahi oleh orang tuaku, terutama ibuku. Ibu selalu menceramahiku seperti ini. Makanya, kalau meletakkan sesuatu harus diingat. Makanya, kalau suka lupa, ya dicatat. Makanya, udah tahu suka lupa, kenapa pegang barang yang penting sih? Coba kamu lihat itu. Sudah bisa ditebak bukan? Kalau ibu sudah berkata, coba kamu lihat itu, sudah pasti itu adalah saat-saat kamu akan dibanding-bandingkan. Entah dengan anak tetangga, sepupumu, atau bahkan kakak adikmu. Dan aku sudah muak dengan kalimat itu. Mungkin bagi orang tua, itu hanyalah kalimat biasa. Tapi bagi anak, itu adalah kalimat di mana mereka tak dihargai atas kekurangan yang mereka miliki. Semua anak tidak suka dibanding-bandingkan. Semua anak ingin dihargai. Semua anak ingin disayang. Semua anak ingin orang tuanya menerima dirinya serta kekurangannya. Dan semua anak ingin bahagia dengan keluarganya. Aku adalah anak pertama dalam keluargaku. Aku memiliki satu orang adik yang sudah dewasa. Dia adalah anak laki-laki kesayangan dalam keluargaku. Aku tak begitu dekat dengan orang tuaku, adikku. Maka dari itu, pelarianku adalah mendaki saat aku banyak masalah di rumah. Mungkin pertama-tama mendaki menjadi tempat pelarianku saja. Tapi lama-kelamaan, mendaki menjadi sebuah hobi wajib yang harus kulakukan setiap tahunnya. Kalau mau tahu alasannya, ya seperti yang aku katakan tadi, aku mendapatkan ketenangan. Dan aku juga mendapatkan sahabat saat mendaki. Berbicara tentang sahabatku yang selalu kuceritakan dari tadi, saat ini sayangnya dia sedang tidak bersamaku. Dia sedang melakukan perjalanan jauh sekali. Dan kemungkinan diriku bertemu dengan dia lagi itu sangat kecil. Tapi aku tetap percaya bahwa aku bisa bertemu dengannya lagi. Aku selalu mendaki gunung setiap minggunya agar bertemu dengannya. Tapi ya begitulah, tetap tidak bertemu juga. Aku belum beritahu nama sahabatku ya. Nama sahabatku ini mungkin bisa dibilang menjadi salah satu alasanku mengapa aku menyukai Fajar. Namanya adalah Fajar Ananta, seorang laki-laki yang baik, tulus, humoris, dan konyol setiap tingkah lakunya. Tapi dia selalu berusaha membuatku tersenyum. Dia selalu ada cara agar aku selalu bahagia. Kalau di depan orang, sifatnya lain lagi. Dia akan bersikap cool, dingin, tenang, cuek, sok kecakapan lah. Padahal mah standar lah ya. Tapi jujur, saat pertama kali ketemu dia, orangnya memang kelihatannya ganteng, cakep. Tapi ya ternyata ketutup sama sifat konyolnya. Tapi itu yang membuat aku menyukainya. Kebetulan ataukah memang takdir, sikap kami seperti saling terkait dan saling melengkapi. Bahkan nama kami juga seperti saling terhubung. Senja dan fajar, di mana senja adalah waktu matahari menenggelamkan dirinya dan memunculkan malam yang gelap, seperti hidupku yang gelap tak bertujuan. Sedangkan fajar adalah waktu matahari menampakkan dirinya, memunculkan sinar terang
pulangnya setelah gelap datang. Apakah ini pertanda bahwa fajarlah yang akan mendatangkan cahaya ke hidupku? Ataukah memang ini hanya sebuah kebetulan? Kalian tahu tidak? Ini adalah diari terpanjang yang pernah aku tulis. Namun belum semua cerita aku tuliskan. Mengenai Fajar, kalian ingat kan aku bilang dia sedang melakukan perjalanan yang jauh sekali. Dan aku sudah menunggunya selama 3 tahun. Tapi dia juga belum kembali. Kira-kira kapannya dia akan kembali? Apa masih harus menunggu beberapa tahun lagi ya? Tapi jujur, aku sudah tidak kuat lagi kalau harus menunggu terlalu lama. Menulis diari ini saja sambil menahan rasa sakit di kepalaku. Oh ya, kalian tahu tidak apa obat untuk sakit kepala? Aku sudah minum berbagai jenis obat, tapi ya tidak ada yang manjur. Sudah aku bilang juga kepada orang tuaku, tapi mereka cuma bilang akan sembuh kok itu, minum obat saja, tidak perlu pergi ke dokter segala. Hanya sakit kepala kan manja sekali. Tapi ya belum sembuh-sembuh juga sampai sekarang. Rasa sakitnya malah tambah parah, sering berpindah-pindah tempat. Kadang sakit di bagian kanan, kadang sakit di bagian kiri, kadang juga sakit semuanya. Saking sakitnya sampai menusuk ke hati. Kadang harus menahan juga jantung yang tiba-tiba berdebar sangat cepat. Semuanya sangat sakit. Kalian harus tahu, saat menulis di hari ini, aku sedang mimisan. Tiba-tiba saja, aku juga tidak tahu. Kalau sudah mimisan, pasti nanti sakit kepala. Sudah dulu ya diarinya. Oh ya, aku juga yang memberitahu. Mungkin ini diari terakhirku. Salam hangatku ya, Senja. Seperti yang dikatakan Senja, itu adalah diari terakhirnya. Saat selesai menulis, Senja tertidur di meja belajarnya. Entah apa yang mendorong hati ibunya malam itu. Ia masuk ke dalam kamar Senja dan melihat Senja yang tertidur. Niat hati ibunya ingin membangunkan Senja agar tidur di kasurnya. Tapi ibunya malah dikagetkan dengan tangan Senja yang penuh darah. Dan kalian pasti tahu kan asal darah itu dari mana? Ibu Senja tiba-tiba berteriak, meminta tolong kepada ayah Senja agar membawa Senja ke rumah sakit. Tetapi sampainya di rumah sakit, keluarga Senja mendapat kabar buruk dari dokter. Dokter bilang, anak bapak dan ibu sudah meninggal sejak 2 jam yang lalu karena kehabisan darah. Seketika saja kaki ibu Senja lemah tak berdaya mendengarkan berita tentang kondisi anaknya yang disampaikan oleh dokter. Keluarga Senja mencoba bertanya, apa penyebab kematian anaknya? Dokter menjelaskan, jika Senja divonis menderita penyakit kanker otak dan itu sudah stadium akhir. Dokter bilang Senja menderitanya selama 3 tahun dan ia baru datang ke dokter selama 1 tahun ini. 1 tahun terakhir baru diobati. Bayangkan selama 2 tahun ia harus menahan sakitnya sendiri. Sakit Senja bermula dari stres karena kehilangan seseorang yang sangat ia sayangi. Sosok penenang baginya, sosok yang menjadi sandaran untuknya. Akhirnya, lama-kelamaan, Senja menjadi depresi. Senja kehilangan arah karena ia kehilangan sahabatnya. Sahabatnya sudah meninggal sejak 3 tahun yang lalu. Dan selama 3 tahun, Senja menunggu kepulangan sahabatnya. Benar ya kata orang-orang, penyesalan selalu datang di akhir. Aku menyesal, kenapa tidak mencoba untuk lebih dekat dengan ayah, ibu, dan adikku. Aku menyesal, kenapa tidak berusaha untuk lebih dekat dengan keluargaku. Aku
menyesal kenapa tidak berusaha untuk lebih membuka diriku. Aku benar-benar menyesalinya. Tapi apa daya, penyesalan tetaplah penyesalan. Biarkanlah ia berlalu. Aku masih ingat kalimat yang diucapkan Fajar saat ia akan pergi. Fajar berkata, "Aku pergi sebentar aja kok. Kamu jangan nangis ya. Kamu jangan sedih. Ingat, jangan lupa makan. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Suatu saat nanti, kita pasti akan ketemu kembali. Entah dimanapun itu." Dan kalimat itu yang menjadi peganganku. Selama 3 tahun setelah kepergiannya, kalimat itu yang membuat aku kuat. Kalimat itu yang menjadi penyemangat hidupku. Tapi dari sekian banyak pesan yang Fajar katakan kepadaku, sepertinya ia melupakan satu pesan. Pesan itu adalah jangan pikirkan tentang aku lagi. Meskipun banyak pesan yang ia sampaikan, tapi selama 3 tahun aku tak pernah berhenti untuk memikirkannya. Memikirkan bagaimana caranya agar aku dapat bertemu dengannya lagi. Memikirkan bagaimana caranya agar aku bisa menyusulnya. Tapi sekarang aku sudah bertemu dengannya, dapat berbincang banyak hal dengannya. Jadi tak perlu lagi aku menanyakan hal-hal yang tidak penting kepadanya. Karena sekarang aku tidak sendirian lagi. Aku sudah bersama Fajar, dan itu untuk selamanya. Seperti yang dikatakan oleh Senja, yang sudah berlalu, biarlah ia berlalu. Meskipun penyesalan selalu datang di akhir. Begitu juga dengan keluarga Senja, yang begitu menyesal tidak tahu apapun tentang anaknya. Selama 20 tahun Senja hidup, orang tuanya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Senja, tidak tahu makanan kesukaan Senja, warna favorit Senja, tempat kenyamanan Senja, hobi Senja, bahkan hal lain tentang Senja mereka tidak tahu satupun. Namun sekarang Senja sudah bahagia. Ia sudah bertemu dengan sahabatnya, walau bukan di dunia lagi. Cerita tentang Senja dan Fajar mengisahkan sebuah hubungan persahabatan yang mustahil akan terjadi jika di dunia nyata. Namun dapat dikatakan itu adalah kisah pertemuan Senja dan Fajar, yang selalu orang bilang Senja dan Fajar mustahil akan bertemu karena mereka berada di waktu